lihat, wih, ternyata di surat pemberitahuan itu udah ada tuh nama-nama perusahaan-perusahaan di Jawa Timur. Isu yang kecil itu akhirnya menjadi isu yang besar karena banyak narasumber yang dihubungin. Nah, besoknya tuh halaman 1 di Kompas. Nah, itu hanya Kompas yang dapat, media-media lain nggak dapat. Ya itu lagi akhirnya dari maintenance. Kembali lagi di Om GW, kita cerita, kita sharing pengalaman Gatot dan Wesley. Obrolan mantul. Yes. Gatot Wesley, bukan Om Genit ya. Bukan. Sebelumnya kita sudah bicara pengalaman Om Mas Gatot di liputan pertama di Jawa Timur dan dampaknya besar. Dari hal kecil dia belajar dan setia pada kemudian menghasilkan liputan yang besar, dampak yang besar. Katanya ada lagi ya. cerita yang di Jawa Timur lagi. Betul. Oke, dengar lagi dari Mas Gatot. Oke. Nah, kalau kemarin yang Amrozi CS itu kan saya masih proses magang tuh di Kompas. Oh iya. Dalam penilaian 6 belum bulan. pengangkatan. Nah, tapi ini setelah saya diangkat jadi karyawan Kompas, kemudian ditempatkan di Jawa Timur masih Bung Wes. Kebetulan terus saya juga minta ke kantor untuk penempatan di Gresik, Kabupaten Gresik gitu kan. Nah, kenapa saya minta di situ? Karena Gresik secara perekonomian juga sangat strategis karena industrinya di situ banyak. Yang pabrik ya? Betul, ada pabrik-pabrik. Kemudian yang kedua adalah daripada saya dari Surabaya ke Lamongan, Bojonegoro, Tuban itu lebih jauh. Nah, kalau saya stay di Gresik itu 3 kabupaten yang lain itu bisa tercover lebih gampang, lebih dekat itu. Nah, yang menarik dari yang saya janjikan itu adalah bagaimana ketika saya membuat berita headline yaitu mengenai bocornya gas Pagerungan di Madura. Nah, kenapa saya bisa dapat pabrik gas? Bukan bocornya pabrik pipa gas. Oh. Nah, akibat bocornya pipa gas di Pagerungan itu, kemudian industri-industri di Jawa Timur pasokan gasnya terhenti. Nah, jadi kayak kan padahal kan industri-industri perlu pasokan gas kayak pupuk petrokimia Gresik itu kan butuh pasokan itu. Dan itu tidak hanya di Gresik saja, ternyata di Jawa Timur tuh kan tersebar industri. Ada yang di Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan dan lain-lain. Jadi hampir beberapa perusahaan besar itu dulu sempat terganggu karena produksi suplai dari gas yang dari Pagerungan itu pasokan gasnya terganggu karena bocornya pipa gas di Pagerungan. Nah, gimana itu akhirnya menjadi headline, Bung Wes? Jadi lucunya itu dimulai ketika saya maintenance. Olahraga. Jadi saya tuh biasanya untuk menjalin hubungan baik dengan relationship dengan orang lain dengan pihak yang jadi narasumber saya. Nah, kebetulan saya juga punya good relationship dengan teman-teman di Petrokimia Gresik. Mereka tuh ngajak saya, Mas Gatot, ayo kalau Rabu malam tuh kita kalau kosong waktunya maintenance sama kita. Nanti kan enak tuh cari keringat, malam kan udah selesai. Oh iya boleh. Nah, akhirnya jadwal Rabu malam saya itu maintenance tuh sama mereka. Itu Mas. Nah, dari maintenance itu ya tentu saya juga nggak cuma sekedar maintenance, biasanya suka nanya-nanya apa nih, ada isu apa, gimana produksinya gitu. Narasumber di depan mata. Narasumber di depan mata, bos-bos Petro ikut maintenance di situ. Jadi sambil menyelam minum air gitu kan, sambil olahraga ya sambil cari berita gitu. Tapi pertanyaannya sebelum lanjut Mas, itu kalau main mengalah atau kalah beneran? Oh enggak, saya serius pokoknya kalau dalam olahraga saya harus sportif. Pokoknya nggak boleh ngalah supaya mereka seneng, enggak. Nah, gitu kan. Nah, akhirnya ya biasa, sebenarnya normal. Habis main, terus kita istirahat, terus habis itu kita minum-minum di pinggir lapangan istirahat. Terus saya tanya-tanya, gimana Pak produksi Petro lancar kan semuanya? Ya langsung dong spontan, waduh, angel iki Mas, produksi kita nih terganggu nih. Loh kenapa? Iya karena Pagerungan pasokan gas kita terhenti nih. Udah berapa lama? Ya hampir seminggu inilah. Loh seminggu? Iya hampir seminggu ini. Kenapa itu? Ya ada bocor di Pagerungan. Wah langsung dong naluri jurnalis saya langsung bekerja pada saat itu juga. Langsung bilang, ada nggak surat pemberitahuan dari ini? Oh ada. Oh ya
ya udah kalau gitu kirim dong ke, boleh nggak nanti di fax saya nih waktu itu apa Beritain. waktu itu saya mau beritain juga. Sorry, waktu itu saya malah masih di Surabaya tuh Bung Wes, belum tinggal di Gresik, sorry. Nah akhirnya ya udah Mas, aku pulang ke Surabaya, nanti tolong di fax ya ininya apa pemberitahuannya. Pemberitahuan bahwa gas, bahwa perusahaan-perusahaan di Jawa Timur apa bahwa gas ada berhenti karena ada gangguan pasokan dari bocornya Pak Gerungan. Nah begitu saya naik motor pulang ke Surabaya, nah nyampe Surabaya, begitu saya taruh motor terus mandi sebentar, saya cek mesin fax di kantor, udah ada ternyata. Oh cepat ya. Begitu saya lihat, wih ternyata di surat pemberitahuan itu udah ada tuh apa nama-nama apa perusahaan-perusahaan di Jawa Timur. Jadi bukan Petro. Kalau tadi saya pikir Petrokimia Gresik doang, ternyata enggak. Ternyata banyak perusahaan-perusahaan di Jawa Timur. Wah, jelas ini merupakan berita yang besar ini. Makanya langsung saya kontak bos saya untuk pada rapat sore itu, Pak, Mas, ini ada berita bagus nih. Industri di Jawa Timur nih terganggu. Kenapa? Karena pasokan gasnya gini-gini. Ini surat pemberitahuan ini. Wah, langsung lah di Jawa Timur itu teman-teman saya. Nah, kalau di media kan memang teamwork. Jadi nggak hanya satu orang yang bekerja. Jadi ada teman yang lain yang punya kenalan dengan pihak kayak perindustrian, punya kepemerintahan atau semuanya langsung bekerja tuh. Akhirnya dari isu yang kecil itu akhirnya menjadi isu yang besar karena banyak narasumber yang dihubungin. Nah, sehingga pada saat itu juga singkat kata beritanya bisa tercover semuanya, baik dari pelaku industri, terus juga konsumen, terus juga pemerintahan, terus juga Pak Gerungan yang punya gas ini cover juga stories lah ya. akhirnya semuanya tercover dan kita turunin, bleng, besoknya tuh halaman 1 di Kompas. Nah itu hanya Kompas yang dapat, media-media lain nggak dapat, ya itu lagi akhirnya dari maintenance tuh ya. Dari maintenance aja akhirnya saya dapat informasi yang sederhana itu, kemudian karena curiosity kita terpancing, akhirnya ya udah kita gali lagi informasi lebih dalam dan ternyata akhirnya data yang kita dapat ini lebih besar dari ekspektasi yang kita harapin tadinya, yang saya harapin gitu kan. Akhirnya kita kembangin dan jadilah berita halaman 1 Kompas dan kita running terus itu hampir seminggu tuh running beritanya itu. Dan teman-teman lain akhirnya ya kebanggaan juga buat kita di media adalah manakala berita kita itu akhirnya menjadi trendsetter. Media-media lain akhirnya mengikut kita. Untuk pemberitaan. Jadi semua media-media akhirnya ngikut mengupas itu juga dan akhirnya pemerintah pun turun tangan karena hal yang diberitakan oleh kita. Jadi itu hal yang menarik yang tadi yang saya janjikan sebelumnya. Hal kecil. Dari hal kecil menjadi sesuatu yang besar. Nah, tergantung bagaimana keseriusan kita dan insting kita menilai bahwa berita ini adalah berita yang bagus gitu loh. Nah, balik lagi kepada istilah yang ada di Kompas, you look but you don't listen. You look but you don't see. You hear but you don't listen. Nah, dari situlah instingnya terus digali supaya kita mendapatkan sesuatu yang kelihatannya bukan apa-apa tapi menjadi bahwa itu adalah apa-apa gitu. Tapi yang menarik bagi saya adalah sudah seminggu kejadiannya belum ada beritanya. Ya, karena mungkin kan orang atau takut ngomong itu ke media. Takut juga ngomong ke media atau memang nggak ada kesempatan yang pas gitu kan. Nah, sehingga pada saat momen yang santai akhirnya keluar juga tuh informasi itu. Mungkin dia juga tadinya nggak niat kali untuk mengeluarkan itu, tapi kan karena ya kita punya good relation tadi ya orang. Tapi menarik Mas, kalau pada saat itu sudah ada sosial media kayak sekarang gencarnya sosial media, mungkin udah cepet kali ya. Bisa jadi karena memang dulu kan ya tahun 2002-2003 ya. Belum sekencang sekarang lah gitu. Iya. Kebayangkan kalau nggak ada produksian, berarti karyawannya pasti ngoceh tuh. Iya pasti kan. Wah ini gas nggak ada, kami nggak kerja, pasti ngoceh kan. Kalau itu tapi belum tentu juga, bisa jadi dia juga takut kan. Nah, bisa juga kayak kebijakan kantor nggak boleh. Kayak gitu-gitulah. Ntar kita benar-benar nggak dapat pasokan gas. Atau bisa juga dengan tidak adanya pasokan itu jadi nggak kerja malah asik nih nganggur nih gabut gitu sih bisa juga. Tapi nggak tahu lah masing-masing perusahaan, tapi ya seperti itulah akhirnya. Iya.
Itu ya, kalau relasinya nggak bagus, nggak mungkin Mas Gatot diajak maintenance. Betul. Ya kan? Jadi emang pentingnya menjalin hubungan baik dengan semua orang. Karena memang prinsip saya itu juga dalam keseharian ya, bukan hanya wartawan aja. Dalam keseharian pun saya prinsipnya bergaul sama siapa aja. Karena prinsip saya itu lebih baik punya banyak teman daripada punya sedikit musuh gitu loh. Jadi sebanyak-banyak mungkin kita harus ya bergaul lah, bersosialisasi, bergaul dengan banyak orang. Iya. Seperti di video sebelumnya kita sampaikan, mencari teman itu susah, bertahun-tahun mungkin belum tentu jadi teman yang baik. Betul. Tapi cari musuh 1 detik, gampang. Iya. Lempar aja nih batu ke muka Mas Gatot, udah langsung musuhan kan? Enggak, saya sih bisa maafin lah. Di video dia ngomong begini, kalau saya lempar batu. Oke, itu pengalaman dari kita, dari Mas Gatot, dari pengalaman mengawali karirnya, memperhatikan hal-hal kecil, detail-detail itu kadang menjadi hal yang besar. Dalam pertandingan olahraga pun begitu. Kadang tim kecil bertanding sama tim besar, tapi tim kecil ini bisa memperhatikan hal-hal detail dalam pertandingan. Mereka bisa mengalahkan si tim yang besar itu. Begitu juga dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kalian, di semua aspek kehidupan. Perhatikan hal-hal yang kecil, siapa tahu itu yang membawa kalian menjadi orang besar di kemudian hari. Thank you Mas Gatot, kita ngobrol lagi ya. Thank you. Di Om GW di program berikutnya. Bye. Bye.